Baik, sebentar. Terima kasih atas kesempatannya, Bu, telah bersedia berbincang dengan Sevima. Nah, kali ini hadir bersama kita Ibu Dr. Wardayani SE MSI. Beliau merupakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma yang berada di Medan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan perkuliahan di mana masa pandemi COVID-19 sudah mulai mereda. Bahkan kita sudah mulai menuju endemi begitu ya. Nah, Hmm. kita akan membahas mengenai kita ingin tahu nih pendapat Ibu Wardayani terkait dengan masih relevan nggak sih Bu kuliah daring di saat ini ataupun di masa-masa yang akan datang. Tapi Bu, Hmm. sebelumnya kita juga penasaran nih terkait dengan sejarah singkat dari STIM Sukma yang berada di Medan ini seperti apa Bu? Oke, jadi mungkin saya ceritain dikit tentang SIM Sukmanya dulu ya. Jadi istilahnya kalau SIM Sukma itu sebenarnya sudah cukup lama berdiri. Cuma memang dulu pengelolaannya dengan pengurus yang lama masih seperti apa ya, seperti perguruan tinggi lama lah istilahnya sifatnya menunggu bola gitu ya kan. Tetapi kan kalau kita lihat tingkat persaingan di perguruan tinggi juga tidak boleh kita abaikan, maka kami di kepengurusan yang sekarang mencoba untuk memperbaiki segala sesuatunya supaya lebih bisa adaptasi ya dengan kondisi yang ada gitu ya kan. Nah akhirnya di tahun 2000 saya menjabat di SIM Sukma tuh sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Tadinya yang kita masih ngontrak-ngontrak, sekarang sudah punya kampus sendiri. Kemudian di saat krisis orang lain mungkin melakukan pengurangan terhadap karyawan dan mungkin ada permasalahan terhadap mahasiswanya. Alhamdulillah kalau di SIM Sukma sendiri relatif lebih stabil gitu ya kan. Jadi artinya kita bersyukur juga. Nah, tetapi memang sekali lagi kondisi sekarang kan kalau kemarin kami masih bersaing dengan diri kami yang lama gitu ya kan, dengan diri kami yang lama. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah dengan yang benar-benar real di luar sana bahwa ternyata kami pikir kami sudah berlari gitu. Cuman ketika dibandingkan dengan orang lain rupanya udah pakai jet jalannya, kita ketinggalan terus gitu ya kan. Nah, jadi akhirnya ada beberapa program yang kita anggap menjadi diferensiasi gitu ya, pembeda dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, itu yang membuat kita masih percaya diri bahwa meski kita saat ini berada di posisi sekolah tinggi, istilahnya dari sisi apa namanya, dari sisi kelompok pendidikannya adalah sekolah tinggi, tapi kami yakin bahwa ketika kami punya warna yang berbeda dengan manajemen-manajemen di perguruan tinggi yang lain, kami optimis masih ada peminat, kira-kira seperti itu gitu ya kan. Dan peminatan ini tentu nggak bisa kita selesai sampai di situ karena orang lain juga pasti akan melakukan diferensiasi juga. Jadi saya kira memang every day every time itu ya kalau namanya kampus nggak boleh pernah berhenti berpikir gitu ya kan, karena yang dia hasilkan adalah orang yang harus juga punya kemampuan berpikir gitu. Kalau kaitannya dengan pembelajaran daring tadi, kalau saya ya secara pribadi bahkan menganggap itu nggak mungkin dihapus dari proses pembelajaran gitu kan. Kalau misalkan kita mau apa ya, mau bersaingnya itu bukan dengan tingkat lokal gitu kira-kira kan, karena sekarang informasi tuh nggak tahu ya, kalau saya ngajar malah menurut saya kalau kita pakai buku, materinya misalnya pakai buku gitu ya, pasti pasti ketinggalan gitu ya kan. Tapi kalau kita dengan berita-berita terkini gitu, itu malah lebih cepat. Bahkan kalau anak-anak sekarang itu kayaknya menurut saya kalau ngajar dikasih definisi-definisi lagi udah tamat dia, duluan pandai dia. Orang kita ngajarin apa nanti pas ujian dia jawabnya apa, karena dia nengok jawabannya di Google gitu ya. Gitu dia, Mbak Irna. Berarti memang ilmu pengetahuan juga berkembang gitu ya Bu ya, tidak melulu hanya melalui buku gitu, bisa dari media lainnya gitu Bu. Iya, benar. Nah Bu tadi disebutkan ada yang menjadi pembeda nih dari STIM Sukma sendiri. Apa Bu kira-kira yang menjadi pembeda?
Iya, jadi istilahnya kalau masalah kurikulum kan ini mungkin tidak terlalu berbeda ya. Artinya namanya kalau kami menyebutkan diri kami itu adalah kampus tempatnya calon manajer, kira-kira gitu ya. Tentu kurikulumnya juga berkaitan lah dengan kira-kira untuk menjadi seorang manajer itu kemampuan apa sih yang harus dimiliki, itu saya yakin juga kurang lebih sama dengan lain. Tapi ada hal yang menurut kami punya warna sendiri gitu ya kan. Kami punya warna yang kalau dalam perguruan tinggi itu kan disebut dengan apa ya, mata kuliah berbasis institusi punya gitulah kira-kira kan, cuma ada di STIM Sukma versinya kami nih. Nggak tahu di tempat lain ada atau enggak, tapi kami menyebutnya seperti itu. Salah satunya adalah program itu ada namanya psikoanalis program. Jadi di psikoanalis program ini sebenarnya gini, kalau sekarang pemerintah tuh menerapkan yang namanya MBKM, salah satu skema dalam MBKM itu kan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari sesuatu yang bukan prodinya gitu ya kan, bukan prodinya. Sebenarnya kan kalau sifatnya hanya ingin tahu kan terlalu riskan sebetulnya untuk disebutkan itu sebagai bagian dari sebuah kurikulum ya kalau sekedar ingin tahu gitu. Tetapi kenapa kok bisa itu terjadi gitu? Kenapa kok bisa ada orang yang tadinya ngambil jurusan A, tapi kemudian dia pengen mempelajari yang kalau B mungkin agak deketan, dia pelajari yang Q misalnya, kan tuh jauh tuh jaraknya gitu. Kalau kami menganalisis itu akibat dari mahasiswa atau calon mahasiswa itu tidak mengenal apa sebenarnya menjadi potensi terbaik dalam dirinya. Sehingga dia coba-coba, coba sana dulu lah, coba sini dulu lah. Kan banyak tuh kita lihat. Dia nanti ngambil kuliahnya apa, tapi kemudian bintang terangnya apa gitu. Ya kan, meskipun yang namanya ilmu pengetahuan tuh nggak ada yang sia-sia, tapi kan berapa banyak kita lihat orang tidak menikmati apa yang dia jalani, ya kan? Kalau lagi kuliah atau lagi kerja, kan ada istilah ahead Monday. Ya, saya benci dengan hari Senin. Itu diakibatkan apa? Akibat dari dia tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang dia inginkan. Kan gitu. Dia ketemu bos yang sebagaimana yang dia tidak mau. Karena juga dia nggak kenal gitu. Dia nggak kenal, dia nggak tahu. Sehingga setiap hari dia cuma lihat tanggal. Ada yang merah lagi nggak ya? Kalau ada tanggal merah kok kayaknya dia happy banget gitu ya kan. Jadi di psikoanalis program yang dipunyai STIM Sukma itu di awal mahasiswa baru itu dites dulu mesin kecerdasannya. Nah, sebenarnya anak ini apa yang menjadi kekuatannya? Setiap kita itu kan punya kelebihan tapi juga punya kekurangan gitu kan. Nah, selama ini kan biasanya kita sibuk menghilang-hilangkan kekurangan kita. Padahal dengan memperbesar volume kelebihan, maka kekurangan dengan otomatisnya akan mengecil gitu ya kan. Nah, itu program kita sehingga mahasiswa itu ngambil jurusannya udah memang sesuai dengan maunya dia. Tapi kadang-kadang kan nggak tahu. Misalnya nih ya, contoh dalam masyarakat di luar sana kan yang namanya orang pinter itu kan pasti yang jago matematika, yang jago eksak, ya kan? Yang pandai bahasa Inggris atau yang suka seni itu nggak pinter tuh kan gitu kira-kira. Nah kita coba untuk melihat itu dari cara yang berbeda sehingga orang merasa bahwa setiap diri dia itu sebenarnya orang yang unggul karena memang kalau kita kaji dengan misalnya kita kaitkan dengan agama misalnya ya kan Allah katakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna ya kan. Nah kalau kita lihat dengan kenyataannya, ini kan kayak loh apa Allah yang salah? Nggak mungkin, Allah tuh nggak salah. Tapi kenapa kok kenyataannya tidak seperti itu? Nah inilah yang kita perlu cari tahu dan menurut kami di STIM Sukma, salah satu kenapa ada orang yang tidak menemukan UMI-nya tadi karena memang dia tidak kenal dirinya, dia juga tidak tahu apa menjadi potensi terbaiknya. Jadi satu program kita itu namanya psikoanalis program. Dia akan mengetahui apa yang menjadi potensi terbaiknya dan memulainya tuh dari situ. Jadi istilahnya orang kalau dia punya peta tuh mau menuju kemana itu kan lebih mudah gitu ya. Karena dia punya petanya gitu. Nah,
dalam psikoanalisis program itu kita lanjut program berikutnya namanya mindset programming. Ini mindset programming ini mahasiswa itu biasanya langsung apa ya, dicuci dulu otaknya gitu. Tapi dicucinya bukan didoktrin untuk sesuatu yang salah gitu ya kan, tapi lebih kepada bahwa orang hidup tuh harus punya tujuan gitu. Nah, kalau dia hidup nggak punya tujuan, ya dia akan menghabiskan banyak waktu, banyak biaya, banyak tenaga untuk sesuatu yang sebenarnya dia nggak tahu dia mau kemana gitu. Jadi di mindset programming itu kita kasih ke mahasiswa dan kami menyebut yang ketiganya ada namanya leadership program, ada public speaking program sama learning by your passion gitu kan. Kelima-lima program ini kami membuatnya dalam sebuah kurikulum namanya Sukma Leaders Program. Ada level 1, ada level 2 gitu. Jadi harapan kita after that, selesai dia melakukan pendidikan di STIM Sukma ini, dia benar-benar punya pemikiran baru, gitu ya kan, punya pemikiran bahwa ternyata setiap permasalahan yang terjadi dalam dirinya itu ya pertama kali bersumber ya dari dia gitu. Nah ini kalau dia nggak bisa menyelesaikan dalam dirinya, di sekitar dia ada masalah itu pasti akan membuat dia makin ruwet istilahnya gitu. Jadi kita coba mengajarkan hal-hal yang sifatnya prinsip, fundamental, tapi kemudian itu bisa dibawanya dalam segala situasi yang ada di luar sana gitu, Mbak Erna. Wah, menarik sekali nih Bu, kurikulum Sukma program gitu ya. Ada Iya, 5 Sukma Leaders Program namanya. ya, kurikulum Sukma Leaders program gitu. Oh, menarik sekali nih. Jadi itu diberikan saat dari semester awal ya, Bu? Iya, dari semester awal. Jadi kalau di semester 1 tuh namanya Sukma Leaders Program level 1, nanti semester 2 ada lagi gitu. Dan itu berkaitan dengan kebanyakannya sih sebenarnya soft skill-nya gitu ya kan, tetapi selalu karena materi pelajaran kita tuh mengarahnya kepada project based learning, itu pasti ada manfaatnya gitu. Iya, Mas. Menarik banget nih bagi calon mahasiswa nih yang mau kuliah di STIM Sukma ini ada Insya kurikulum Allah, insya seperti ini Allah, gitu ya, Bu. Nah, Bu, insya Allah. kita juga mau tahu nih, Bu, kalau perkuliahan di STIM Sukma sendiri sudah saat ini tuh menerapkan apa, Bu? Masih blended learning atau seperti apa? Kalau kita kan kalau yang semester 5 saat ini kan kita ikut program MBKM. Jadi yang semester 5 tuh nggak ada di kampus, semuanya di industri gitu ya kan. Kemudian kalau yang semester 1, 3 itu di kampus. Terus kalau yang semester 7 juga di kampus, tapi udah mata kuliah kan udah tinggal dikit, paling cuma 2-3 mata kuliah gitu kan, lebih kepada mereka sedang mempersiapkan proyek tugas akhirnya gitu. Nah, cuman memang kita ada kelas studi lanjut namanya. Studi lanjut ini berarti anak D3 yang melanjutkan S1 ke tempat kita. Nah, biasanya kalau yang ini nih kami lebih banyak menggunakan apa namanya? Secara online gitu kan. Karena kan rata-rata anak studi lanjut ini kan mahasiswa yang sudah bekerja ya kan. Jadi kalau kita datang ke kampus tuh apalagi kayak sekarang macetnya lebih banyak lagi gitu kan. Kemudian kalau dia kelas studi lanjut itu kan secara secara skill kan sebenarnya mereka sudah punya gitu ya. Tapi jadi lebih kepada peningkatan intelektualnya aja yang kita tambahkan di situ gitu. Baik, berarti untuk D3-nya masih luring, sementara untuk yang lanjutan, tingkat lanjutan itu daring gitu ya, Bu ya? Iya. Baik, baik. Nah, di STIM Sukma ini ada berapa banyak prodi ya, Bu? Kalau prodi kita cuma 2, satu prodi manajemen tuh D3 sama S1 manajemen. Tetapi kalau di S1 ini ada 4 konsentrasi dia, ada pemasaran, ada keuangan, informatika, sama pariwisata. Oke, cukup lengkap berarti ya, Bu ya. Nah, Iya. untuk tahun ini, Bu, jumlah mahasiswa barunya berapa banyak, Bu? Untuk tahun ini mahasiswa baru kita ada sekitar ya, kan kita tuh ada tiga level penerimaan gitu, ada reguler, ada kelas karyawan, sama studi lanjut tadi. Kalau saya tidak salah sekitar nggak nyampe 300, tapi lebih dari 250-an gitu. Cukup banyak berarti ya, Bu ya? Masih cukup Lumayan, diminati lumayan, gitu ya, Bu? lumayan. Iya. Ya.
Nah, Bu, terakhir Bu, kita ingin tahu nih Bu, tanggapan Ibu terkait dengan digitalisasi kampus itu seperti apa dan apa yang sudah dilakukan oleh tim Sukma terkait dengan digitalisasi itu sendiri. Iya, jadi istilahnya gini, sebenarnya kalau bicara tentang digital ini kan saya tuh kadang-kadang suka hopeless sendiri gitu ya kan. Hopelessnya tuh gini, Kenapa Bu? eee, capek kalau orang programmer ini kan model kerjanya kan mudinya tinggi ya gitu ya kan. Misalnya kita buat sistem gitu, nanti namanya sistem tuh kan dia terus update gitu. Nah, sementara yang lagi buat buat programnya mungkin nggak ngupdate dengan apa yang terjadi gitu kan. Bisa jadi kenapa kayak gitu, karena mungkin saya juga memilih, programmernya yang mungkin, tidak yang bagus barangkali gitu. Karena kenapa nggak bagus, ya tergantung duitnya lagi kan, kan gitu dia kan. Setahu saya kalau dia apa, sistem itu kan, bergantung apakah dia bisa bagus atau enggak tergantung siapa yang kita ajak kerjasama gitu. Tapi kalau misalnya selama ini terakhir kami hanya ya khusus untuk memenuhi kebutuhan kami saja gitu kan. Meski banyak hal yang masih belum belum kami lakukan, belum semuanya terintegrasi gitu ya kan, tetapi, kita anggap, eee, iya, apa ya, sudah ada kita jalankan tapi masih belum seperti yang kita harapkan. Kalau kita berharapnya sih satu kali kita, klik, apa yang kita butuhkan itu, dapet gitu. Kalau saya sih pengennya gitu kan. Kalau kalau saya tuh kan tadi kan ada saya sebutin tentang, psikoanalisis program tuh ya. Kalau saya tuh orangnya sensing, sensing extrovert. Mungkin Mbak Ena nanti boleh lihat-lihat di Google apa sih sensing extrovert itu gitu ya kan. Nah, di sensing itu tipe orangnya adalah bagaimana cara mengerjakan sesuatu tuh yang simple, yang nggak ribet, yang nggak riweh gitu ya kan. Tentu sistem akan memudahkan sebetulnya gitu. Gitu, Baik Mbak Bu. Ena. Nah, kalau untuk sistem akademik yang ada di tim Sukma sendiri berarti mengembangkan oleh tim IT sendiri gitu ya Bu? Iya, jadi istilahnya ya kita kayak saya bilang tadi, yang penting, secara kebutuhan kita, bisa kita penuhi, tapi dia belum terintegrasi. Antara satu dan yang lainnya gitu Antara ya? satu dengan yang lainnya. Jadi agak-agak kalau misalnya butuh data tuh agak-agak perlu waktu tidur-tiduran dulu baru dapat datanya gitu. Oh gitu Bu, iya ya, baik baik. Mudah-mudahan nanti ke depan semakin berkembang gitu ya Bu ya. Amin Amin amin. amin. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya telah Oh iya, berbincang dengan Mbak saya Erna, Fina. Ya, saya numpang tanya, kemarin kan saya boleh. ada dikasih info bahwa nanti tanggal berapa tuh ya, 24, 25 ya, November ya Bu ya? November. Iya betul, ada workshop. Tapi saya belum sempat daftar, berarti harus daftar dulu ya? Iya kalau mau ikut silakan daftar dulu Bu nanti karena kan untuk pendataan kursi dan makan gitu ya kebutuhan itu Hmm, segala macam nanti daftar nanti akan kami data gitu Bu. Ibu iya 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 iya. berminat untuk ikut Bu? Iya, saya berminat untuk Baik. ikut gitu. Baik, silakan Bu nanti daftar saja. Waktunya masih cukup lama kok, masih sampai acaranya juga masih 24 Iya, dan 25 November, November, iya Bu. bulan depan ya. Iya, silakan Bu jika mau ikut Oke, didaftarkan saja. Untuk 2 orang oke. ya Bu? Iya iya iya. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak nih Bu makasih atas waktu Mbak dan Ena. Iya. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya Bu. Ya.